di makam ini juga banyak sekali batu bata kuno, termasuk umpak-umpak yang sangat unik sekali juga ada di sini. Batu bata kuno bisa dilihat dari ukurannya yang sangat besar seperti ini. Ada beberapa prasasti Empu Sendok yang dikeluarkan yang ditemukan di daerah Trowulan maupun di sekitar Mojokerto ini. Misalnya prasasti Ketanen, prasasti Wulik, prasasti Kamban, prasasti Hara-Hara, prasasti Wala Santan, termasuk yang baru-baru ini adalah prasasti Gemekan. Ini adalah prasasti-prasasti era Empu Sendok. Artinya peradaban di Mojokerto ini sangat tua sekali sebelum berdirinya Kerajaan Besar Majapahit. Balok-balok batu bata kuno yang cukup besar, yang saat ini dicat coklat ini banyak batu. Dan yang sangat luar biasa sekali itu adanya umpak bermotif era Majapahit. Jadi seluruh lengkung gelung dan tumpal ini. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Di makam ini juga banyak sekali batu bata kuno, termasuk umpak-umpak yang sangat unik sekali juga ada di sini. Selain itu kita juga akan mencari artefak-artefak lainnya. Coba kita telusuri bersama-sama. Sebelum kita masuk itu berdoa dulu, tawasul, kirim doa. Ini kita berada di Desa Sumbergirang, Kecamatan Puri, Mojokerto, Jawa Timur. Bagaimana tradisi masyarakat yaitu masuk makam ada doa makam, yang doa versi yang terpendek adalah Assalamualaikum ya kubur fa inna insyaallah bikum lakikun, pada salam kepada para ahli kubur, dalam waktu dekat maupun lama kita akan menyusul juga. Ya, misalnya di pinggir ini ya, di pinggir makam ini sampai sana itu ada memang apa namanya batu bata yang dicampur antara batu bata modern dengan batu bata kuno. Batu bata kuno bisa dilihat dari ukurannya yang sangat besar seperti ini. Nah ini juga menandakan jejak-jejak peradaban pra Majapahit, karena dari batu bata ukurannya itu sekitar panjang 32, lebar 22, dan tebalnya itu antara 7 cm sampai 8 cm. Memang ada misalnya prasasti Tulangan yang ada di Jedong, itu prasasti yang dikeluarkan oleh Rake Watukuro Dia Balitung tahun 910. Artinya pada masa Mataram kuno Jawa Tengah, peradaban Jawa Timur ini sudah mendapatkan pengaruh yang besar dari peradaban Jawa Tengah, terutama pada masa Rake Watukuro Dia Balitung. Kemudian prasasti-prasasti Empu Sendok itu juga cukup banyak di Mojokerto ini. Misalnya prasasti Wala Santan, prasasti Hara-Hara, prasasti Kamban yang ditemukan di sekitar Trowulan gitu ya. Jadi ada beberapa prasasti Empu Sendok yang dikeluarkan yang ditemukan di daerah Trowulan maupun di sekitar Mojokerto ini. Misalnya prasasti Ketanen, prasasti Wulik, prasasti Kamban, prasasti Hara-Hara, prasasti Wala Santan, termasuk yang baru-baru ini adalah prasasti Gemekan. Ini adalah prasasti-prasasti era Empu Sendok. Artinya peradaban di Mojokerto ini sangat tua sekali sebelum berdirinya Kerajaan Besar Majapahit. Singosari juga banyak sekali meninggalkan prasasti di sini. Jadi di sini. Tapi coba kita akan menengok makam yang sangat keramat atau yang dipercaya sebagai punden, pembabat alas atau leluhur dari desa Girang. Dari desa Sumbergirang ini. Sumbergirang, Kecamatan Puri, Mojokerto, Jawa Timur. Iya, kewandel botone gede-gede kandel. Kandel gede-gede. Iku ana sing numpuk kok, Mas. Oh iya. Jadi di bawah pohon ini juga ada jejak-jejak apa namanya batu bata kuno. Nah, ini ada yang ditumpuk oleh warga 3. Ini sebagai tempat duduk untuk melakukan tawasul maupun ziarah di tempat ini. Nah, inilah makam yang cukup bagus ini. Ini sebagai makam tokoh masyarakat setempat. Khususan
Bismillahirrahmanirrahim. Bawasil Al-Fatihah. Ya, maka Mbah Wasil ini yang Wasis. maka Mbah Wasis ya, maka Mbah Wasis ini yang memang ternyata sangat dikeramatkan oleh warga ini memang terbentuk dengan balok-balok batu bata kuno yang cukup besar yang saat ini dicat coklat ini banyak betul, dan yang sangat luar biasa sekali itu adanya umpak bermotif era Majapahit, yaitu umpak-umpak yang bermotif, ada 2 buah umpak di sini, sangat luar biasa sekali. Ciri khas dari umpak Majapahit adalah tumpal, hiasan suluran, tumpal, dan sulur lengkung. Jadi sulur lengkung, gelung, dan tumpal ini salah satu kemudian ciri khas dari umpak-umpak pada masa Majapahit. Umpak dengan hiasan dan motif ini sangat langka karena ini mencitarasakan sebuah kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Artinya memang pada masa lalu umpak ini merupakan landasan dari tiang-tiang kayu, tiang-tiang mandapa yang sangat besar. Artinya diduga tiang mandapa yang sangat besar tersebut itu kemungkinan juga bangunan profan semacam balai desa pada masa kuno, atau juga merupakan pendapa untuk melindungi sesuatu yang disucikan yang ada di tengah, biasanya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi istana-istana Majapahit atau mandapa-mandapa itu biasanya umpaknya itu seperti ini yang ada di Trowulan dan sekitarnya, motif-motif seperti ini. Nah, dengan ukuran kolom yang sangat besar ini gitu ya, kolomnya ini sekitar 30 cm x 30 cm ini menandakan bahwasanya balok kayu tiang atau pilar kayunya itu juga cukup besar, semacam pilar penopang untuk sebuah bangunan kayu berlantai dua, bisa berlantai 2 ataupun mungkin bangunan besar berlantai 1 semacam mandapa. Cuman ada 2, biasanya itu ada 4, jadi ada 4 sebuah bangunan besar yang ada 4 semacam, kemudian kalau sekarang itu pendopo kabupaten atau pendopo kecamatan atau pendopo kelurahan itu masih menggunakan arsitektur era Majapahit, yaitu sebuah umpak kemudian dengan tiang kayu, kemudian sebuah atapnya biasanya terbuat dari kayu tipis ataupun kemudian genting ataupun ijuk enom. Nah, ini merupakan ciri khas dari arsitektur masa Majapahit. Jadi di makam ini memang ada jejak-jejak sebuah peradaban kuno Majapahit. Tentunya hal-hal seperti ini itu memang bisa terjaga ya. Jadi adanya umpak yang luar biasa sekali ini di lokasi makam ini kemudian oleh warga disemen agar tidak dicuri oleh orang atau dipindahkan ke tempat yang lain, sehingga in situ sebagai bukti dan saksi sejarah akan desa itu, bahwasanya desa itu memiliki story, memiliki riwayat yang memiliki sejarah yang agung, yang bisa bercerita bahwasanya aurah Majapahit itu, yang kejayaan masa lalu, yang pernah dijaya masa lalu itu ada di tengah-tengah desa, ada di tengah dan hati warga desa, sehingga warga desa adalah memiliki sejarah Majapahit itu tidak hanya sebagai sejarah masyarakat Mojokerto saja, tidak hanya sebagai sejarah masyarakat desa Sumber Girang saja, tetapi sejarah Majapahit adalah sejarah yang dimiliki oleh Nusantara dan bangsa.